Aku pengen sharing lagi gitu ya tentang resep yang mudah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Oke, jadi hari ini aku pengen sharing lagi gitu ya tentang resep yang mudah. Ya, karena aku mama yang masih belajar banget tentang masak. Aku tuh baru bisa masak itu kayak istilahnya eh, ketika punya anak gitu ya. Nah, jadi resep ini tuh aku temuin di TikTok. Seliweran tiba-tiba kayak, aku kalau cari resep pertama pasti keywordku adalah resep MPASI sesuai usia anak gitu ya, resep MPASI 1 tahun, resep MPASI 2 tahun gitu ya. Atau misalnya resep MPASI BB booster, resep MPASI anti ditolak, resep MPASI GTM. Nah, itulah kurang lebih keyword yang kugunakan yang menandakan seberapa desperate-nya aku masak untuk anak gitu ya. Makanya akhirnya walaupun aku nggak bisa masak, aku dengan pedenya sharing aja terus beberapa resep yang aku temuin, terus aku coba buat masak. Nah, hari ini resepnya tuh adalah telur kuah keju. Bahannya cuman telur, terus habis itu keju, bisa keju slice atau keju parut. Kalau keju slice biasanya aku pakainya kayak sebuku jari atau 2 buku jari. Kalau keju parut ya, gitu. Nah, terus sama bawang putih, bawang merah, terus ini, buat numis bisa pakai minyak atau mentega. Nah, tanpa berpanjang, langsung aja ke bagian masak-masaknya ya. Oke, ini tadi bahan-bahan yang aku ceritain. Udah ada bawang putih sama bawang merah yang aku cincang halus. Mencoba cincang halus versiku. Ada 1 keju slice. Ini udah ada 2 telur yang udah diaduk-aduk gitu ya. Nah, ini ada mentega, masih penuh karena aku baru salin. Sedikit mau sharing aja, aku nggak tahu ya kalau yang lain juga udah tahu atau enggak, tapi keluarga aku tuh punya kebiasaan kalau mentega kayak gini, cara nyalinnya tuh guntingnya nih, yang ini. Ini udah digunting nih. Jadi guntingnya bagian sini, terus bagian sini, terus ketika dibuka, jadinya dia lebih bersih dan keambil semua. Ketimbang buka satu sudut terus dipencet. Itu sedikit sharing aja sih masalah mentega. Oke, lanjut kita mulai masak-masaknya aja. Pertama, ini dijauhin dulu dari kompor, takutnya karena plastik dia bakal leleh. Nah, saya nyalain dulu api kompornya. Api sedang aja, sedang menuju kecil. Terus kita siapin dulu mentega buat numisnya. Nah, kalau menteganya udah mulai leleh, kita bisa masukin bawangnya. Tadi ada yang lupa kesebut di awal intro gitu ya. Kan telur kuah keju, otomatis butuh air. Biasanya kalau masak-masak kayak gini aku pasti pakainya sekitar 100 sampai 200 ml air. Nah, ini aku udah masukin airnya. Sekali masak kayak gini gitu ya, dengan resepku untuk anakku yang ya ini dia juga sedang berusaha menaikkan berat badan, bukan yang tipe mukbang. Jadi itu tuh bisa sampai 2 sampai 3 kali makan dengan takaran satu makannya itu 200 ml. Nah, ini kalau misalnya udah agak blub-blub, bisa dimasukin telurnya. Nah, sama tadi ada tuh yang di intro sempat nggak kesebut, yaitu adalah untuk koreksi rasa seperti biasa.
bisa pakai perbumbuan. Perbumbuannya ya balik lagi sahabat Mama Dea gitu ya, yang misalnya masakin buat anak, itu bisa ya kalau mau pakai perkalduan atau segala jenis bumbu yang misalnya ada label empasi ramah untuk anak boleh. Kalau misalnya eh, tipe aku kayak sekarang karena dia sudah 2 tahun, aku agak lebih sedikit membebaskan. Nah, itu aku udah mulai pakai garam sama kaldu jamur yang sama kayak apa yang mamanya papanya makan. Karena ini logikaku gitu ya. Logikaku kayak eh, yang ku masukin tuh kan cuma sejumput tuh. Jadi kayak dia insya Allah juga nggak bakal berlebihan dalam konsumsi garam atau bumbu-bumbu lainnya. Nah, terakhir kayak gini udah mulai blub-blub banget ya, bisa kelihatan putih ya kelihatannya di kamera. Itu bisa udah mulai masukin keju. Kalau mau lebih rapi lagi kejunya bisa dipotong kecil-kecil, tapi kalau aku udahlah ku potek-potek gini aja terus ku masukin. Sambil nunggu kejunya larut dengan merata, bisa koreksi rasa dengan garam dan kaldu jamur. Biasanya gitu ya, nih aku pakainya bener-bener kalau biar bisa kelihatan ya. Nih, garamnya tuh segini. Ini untuk 1 telur, karena aku pakai 2 telur berarti 2 kali. Nah, perbandingannya bumbu itu 1:2. Kalau 1 garam kayak gitu berarti nih kalau kaldu jamurnya penuh. 2 kaldu jamur. Berarti kaldu jamurnya jadi 4. Seperti biasa gitu ya, karena tadi ku bilang ini bisa sampai 2-3 kali makan. Dan aku bukan tim yang bisa tiap hari masak fresh buat anakku gitu ya. Jadi nanti tinggal aku bekuin sesuai porsinya, terus habis itu angetin pas mau dikonsumsi. Udah deh. Tuh. Jadi. Oke, itu tadi dia bagian masak gitu ya. Nah, selanjutnya gitu ya, kalau misalnya sahabat Mama Dea punya saran gitu ya, bisa di kolom komentar. Atau misalnya punya referensi resep mudah apa lagi yang bisa aku coba aplikasikan dan kemudian aku buat versi tutorial ala aku gitu ya. Itu juga bisa di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Terus kita ketemu di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.